Rapat tripartit adalah rapat tingkat dunia ilmu bela diri tertinggi di kota Zhonghai. Setiap rapat mewakili keharusan untuk menangani konflik yang paling gawat di kota Zhonghai. Dengan kata lain, keberadaan rapat tripartit adalah pondasi dasar kota Zhonghai, yang bisa menyelesaikan segala konflik di kota Zhonghai. Tujuan utama pembentukannya yaitu untuk mencegah munculnya gejolak yang besar di kota Zhonghai. Akademi Charles Ye, Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju. Pihak manapun di dalam ketiga pihak itu memiliki hak untuk mengusulkan pertemuan tiga pihak. Asalkan masuk akal, begitu salah satu pihak mengajukan, maka pada dasarnya kedua pihak lainnya harus berpartisipasi. Kecuali salah satu pihak bersikeras dengan opininya dan membahayakan yang lain, maka juga dapat dihalangi, namun, akibat yang harus dibayar sangatlah besar. Itu adalah proses dari rapat. Pada rapat tripartit sebelumnya, yakni membahas permasalahan besar mengenai Eric Ling yang naik tahta sebagai raja. Pertemuan rapat kali itu diusulkan oleh Eric Ling. Kali ini, diusulkan oleh Akademi Charles Ye. Respon pertama Akademi Tinju adalah bersedia mendukung pertemuan rapat. Selain itu, waktu pertemuan rapat tersebut seluruhnya berdasarkan permintaan dari Akademi Charles. Yang tidak memberikan respon hanyalah Akademi Bumi Raya. Kuil Taoist Zhonghai pun menunggu jawaban dari Rafael Gong. Saat ini semua anggota Akademi Bumi Raya sudah terkumpul lengkap, dengan tenang menunggu jawab dari Rafael Gong. Michael Beitang dan Laura Gong pergi ke ruang kerja Rafael Gong. Hanya terlihat Rafael Gong yang duduk di sebelah meja kerja, sedang minum teh dan menenangkan dirinya. Michael Beitang berkata dengan suara yang dalam, "Bos, Akademi Charles mengajukan pertemuan rapat tripartit, Akademi Tinju setuju untuk melakukan rapat. Apakah Akademi Bumi Raya kita bersedia untuk melakukan rapat?" Laura Gong berkata, "Pada dasarnya, kita harus menyetujui untuk melakukan pertemuan rapat tripartit. Tetapi pertemuan rapat tripartit kali ini sangat jelas ditujukan untuk Eric. Alasan mereka begitu tidak sabar, yaitu ingin membeberkan kejahatan Eric pada pertemuan rapat tripartit, ingin melengsarkan Eric. Begitu Eric kehilangan posisinya sebagai Raja Zhonghai, maka nasib Akademi Bumi Raya kita akan sangat mengenaskan. Di dalam tiga pihak yang berkuasa, hubungan Akademi Charles dan Eric Ling bagaikan musuh bebuyutan. Akademi Tinju selalu mempertahankan sikap yang netral dan tidak memihak. Sebelumnya, semuanya tidak begitu menggubris pendapat Akademi Tinju. Tidak disangka, ternyata saat ini Akademi Tinju begitu kukuh ingin mendukung pertemuan rapat tripartit. Pendiriannya pun sudah sangat jelas yakni ingin melawan Eric Ling. Michael Beitang mengatakan, tidak disangka, kali ini Akademi Tinju begitu kukuh mendukung pertemuan rapat tripartit. Kedua pihak itu bersikeras ingin melakukan pertemuan rapat, Akademi Bumi Raya kita terkesan sangat pasif. Tidak hanya pasif, tapi benar-benar menghilang. Apakah Akademi Bumi Raya bisa menolak pertemuan rapat? Secara teori, bisa, namun jika demikian, itu sama saja artinya Akademi Bumi Raya diikat dan dipanggang di atas api. Ribuan orang menyalahkan, puluh ribuan orang mencaci, bahkan tidak sedikit orang dari Akademi Bumi Raya yang maju dan melawan keputusan dari petinggi. Masalah datang dari dalam dan luar, benar-benar tenggelam di dalam bencana bagi Akademi Bumi Raya. Rafael Gong menuturkan, beberapa hari sebelumnya, Akademi Charles sudah mengusulkan ingin melakukan pertemuan rapat tripartit. Namun untuk beberapa waktu masih belum dipastikan. Kenapa Akademi Charles begitu terburu-buru dan bersikeras ingin melakukan pertemuan rapat pada hari ini? Laura Gong berkata, informasi yang baru didapatkan, Eric membawa bagian dari Brigade Zhonghai menuju ke Hotel Dinasti, dan melakukan pembantaian. Sudah membunuh Morix dan Tuan Jiu, lalu membunuh anggota mereka sebanyak 30 orang lebih. Seluruh anggota keluarga Su dijebloskan ke dalam penjara, dan semua harta kekayaan keluarga Su ditahan. Keluarga Su telah dimusnahkan. Raut wajah Rafael Gong mengerut, kalau begitu, sudah sangat jelas. Akademi Charles terus-terusan menunggu Eric untuk turun tangan dan membunuh orang. Baru saja hari ini melihat Eric membunuh orang,
Oleh sebab itu, Akademi Charles tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan pertemuan rapat. Dia ingin mengirim Eric kepada kematian. Laura Gong dan Michael Beitang sama-sama sangat paham. Sebelumnya, Akademi Charles tidak henti-hentinya mengumpulkan tenaga, memberikan berbagai kritik kepada Eric Ling, berkata kalau Eric Ling mengadu domba di belakang, memberikan kontribusi atas kejahatan Kecamatan Fajar, membuat Eric Ling terkesan sangat jahat. Tetapi, pada akhirnya itu hanyalah opini publik saja. Tidak ada bukti yang bisa membuktikan kejahatan Eric Ling yang membantai orang. Dan sekarang, Eric Ling sudah membunuh 30 orang lebih di Hotel Dinasti secara terang-terangan. Bukankah sangat gawat? Bukankah itu membuktikan kalau Eric Ling adalah seorang penjahat? Langsung mengambil kesempatan untuk melakukan pertemuan rapat tripartit, dengan bukti yang tidak terbantahkan, bagaimana Eric Ling akan mengelak? Tidak bisa mengelak lagi, hanya bisa menunggu ajal. Laura Gong menuturkan, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat ini? Jauh sebelumnya, Akademi Bumi Raya sudah menyatu erat dengan Eric Ling, sehidup dan semati. Ingin melepaskan hubungan dengan Eric Ling. Saat ini juga sudah tidak sempat. Apalagi, Rafael Gong sama sekali tidak memiliki niat untuk melepaskan hubungan dengan Eric Ling. Rafael Gong mengatakan, sekarang, Eric pergi kemana? Michael Beitang mengatakan, berdasarkan petunjuk informasi, Eric membawa brigade menuju Kecamatan Fajar. Selain itu, sebelumnya dia sudah menyuruh Bloody Mary untuk membawa 6.000 pasukan dan membentuk markas di Kecamatan Fajar, lalu menangkap orang seenaknya. Dengar-dengar, dia sedang mencari pembunuh Winda yang sebenarnya. Sebagian besar orang-orang yang membuat masalah itu ditangkap. Sangat agresif. Semua orang mengatakan kalau api amarah Eric memenuhi langit, dia akan melakukan pembantaian di Kecamatan Fajar. Laura Gong berkata, jika Eric benar-benar terus melakukan pembantaian di Kecamatan Fajar, maka dia sungguh akan menjadi musuh bagi semua orang di seluruh kota Zonghai, tidak peduli masyarakat umum maupun dunia ilmu bela diri. Akan bangkit dan melengsarkan Eric. Laura Gong sangat resah. Meskipun Eric Ling adalah Raja Zonghai, tetapi dia juga tidak mungkin menjadi musuh bagi 13 juta penduduk seluruh Zonghai, tidak mungkin menjadi musuh bagi seluruh pendekar ilmu bela diri Zonghai, bukan? Di Hotel Dinasti, kamu sudah melakukan pembantaian dan membunuh 30 orang lebih dengan ganas. Sekarang kamu membawa seluruh brigade Zonghai untuk membentuk batalion di Kecamatan Fajar, harus membunuh berapa banyak orang lagi, sehingga emosimu baru bisa mereda. Kala itu, orang yang membuat masalah dan membunuh Winda Su itu berjumlah sebanyak beberapa ribu orang. Mereka tidak hanya terdiri dari orang biasa saja, tetapi juga orang yang berpenyakitan. Apakah ternyata Eric Ling ingin membunuh beberapa ribu orang itu semuanya? Itu benar-benar akan menyebabkan kemarahan publik. Masalah sudah darurat. Kali ini Eric sungguh akan ditenggelamkan di dalam kemarahan. Ekspresi wajah Rafael Gong penuh gelisah, namun ada sedikit yang membuatku sangat heran. Sebelumnya, Akademi Charles sama sekali tidak bisa mengangkat kepala karena ditekan oleh Eric. Kenapa mereka masih bisa maju dan melawan Eric dengan begitu lantang? Itu juga merupakan pertanyaan semua orang. Terlalu aneh. Rafael Gong sangat paham, jika tidak menelusuri siapa dalang di belakang Charles Ye, dan secara gegabah pergi ke Gunung Gundul untuk melakukan pertemuan rapat, maka itu akan langsung mengacaukan segalanya. Begitu rapat dimulai, berhadapan dengan kritikan dari petinggi, Akademi Bumi Raya sama sekali tidak berkutik. Jika tebakanku tidak salah, seharusnya Charles sudah menelusuri ke belakang panggung. Dan dilihat dari aksi Morix dan Tuan Jiu, seharusnya mereka berasal dari satu kesatuan. Atau mungkinkah dalang yang berada di belakang Charles adalah Provinsi Qian di kawasan Jiangbei? Wajah Rafael Gong penuh tanda tanya, jika adalah Provinsi Qian di kawasan Jiangbei, maka akan sangat gawat. Michael Beitang melontarkan, benar. Dunia ilmu bela diri pada Provinsi Qian di kawasan Jiangbei terlalu maju, jauh lebih kuat dibandingkan dengan Zonghai kita. Satu keluarga Bai saja sudah bisa menahan seluruh dunia ilmu bela diri pada Zonghai.
apalagi keluarga master lainnya. Selama bertahun-tahun lamanya, jika bukan karena Guru Zaini dan tetua dari Provinsi Qian di kawasan Jiangbei yang telah menandatangani perjanjian untuk tidak saling menyerang, maka dari awal Zonghai kita sudah dicaplok oleh Provinsi Qian kawasan Jiangbei. Ketika melontarkan perkataan ini, wajah Michael Beitang pun memucat. Rafael Gong mengatakan, benar, jika bukan karena Guru Zaini yang melindungi Zonghai, maka sejak awal Zonghai sudah ditelan oleh Provinsi Qian. Kini, perjanjian itu akan segera berakhir. Provinsi Qian kawasan Jiangbei tidak lagi dibatasi. Sangat masuk akal jika mengatakan Provinsi Qian akan mengusik Zonghai. Laura Gong menuturkan, kalau begitu apakah kita sudah tidak memiliki kesempatan? Rafael Gong menggelengkan kepala, jika dalang yang berada di belakang Charles adalah Provinsi Qian kawasan Jiangbei, maka kali ini Zonghai kita tidak dapat diselamatkan lagi. Erik pasti akan mati. Yang benar saja, kekuatan Erik sangat besar. Bahkan Guru Lan pun dikalahkan oleh Erik. Sekarang Erik tidak terluka sedikit pun, pasti akan sangat susah bagi Provinsi Qian kawasan Jiangbei untuk melawannya, bukan? Ujar Laura Gong tidak begitu percaya diri. Rafael Gong menggelengkan kepalanya, dengan yakin dia mengatakan, tidak ada gunanya. Guru Lan juga hanya bisa berlagak di hadapan dunia ilmu bela diri Zonghai ku saja, di Provinsi Qian kawasan Jiangbei sana. Guru Lan hanyalah seorang adik kecil, yang bahkan tidak berani kentut. Laura Gong pun tidak dapat menahan dirinya dan menarik napas dingin, apakah Provinsi Qian kawasan Jiangbei begitu menakutkan? Michael Beitang melontarkan, 20 tahun yang lalu, sebelum Guru Lan memporak-porandakan Zonghai, Provinsi Qian kawasan Jiangbei juga pernah menarik perhatiannya. Pada akhirnya, belum sempat menapakkan kaki melewati pintu utama keluarga Bai, dia pun dihajar oleh seorang pemuda dari keluarga Bai di depan pintu hingga memuntahkan darah. Tidak memiliki pilihan lain, sehingga Guru Lan baru mengubah rencana untuk berhadapan dengan kuil Taoist Zonghai. Laura Gong benar-benar tertegun. Dia sudah tinggal di Zonghai selama 20 tahun lebih, dan sudah beranggapan kalau kuil Taoist Zonghai sudah cukup kuat, tetapi sama sekali tidak pernah terbayangkan olehnya, ternyata Provinsi Qian kawasan Jiangbei begitu mengerikan. Jika Provinsi Qian kawasan Jiangbei begitu kuat, maka tamatlah riwayat kita. Laura Gong sangat berkecil hati. Michael Beitang mengatakan, kalau begitu, apakah kita kalah begitu saja? Jika kita, Rafael Gong menggelengkan kepala, tidak ada jika. Akademi Bumi Raya kita sudah menyatu erat dengan Erik. Jika kali ini Erik tidak bisa melawan, kita juga akan ikut dimusnahkan. Laura Gong menggertakkan giginya dan menuturkan, kalau demikian, kita tidak akan berpartisipasi di dalam rapat tripartit lagi. Biarkan saja rapat itu gagal dilaksanakan. Rafael Gong menggelengkan kepalanya, juga tidak bisa seperti itu. Sekarang Erik sudah melakukan pembantaian, permasalahan sudah sangat besar. Jika kita tidak berpartisipasi, maka akan dicela dan dikritik oleh orang. Laura Gong bertanya, biarlah dikritik, asalkan rapat tripartit digagalkan, maka mereka tidak akan bisa melawan Erik. Rafael Gong menggelengkan kepalanya, bagi Erik, dia lebih membutuhkan Akademi Bumi Raya yang memiliki reputasi dan memiliki hak untuk bersuara. Jika kita meletakkan posisi kita sendiri pada opini publik yang negatif, maka kita tidak dapat melakukan sesuatu untuk Erik lagi. Selesai berbicara, Rafael Gong pun memutuskan, ikuti rapat tripartit seperti biasanya. Di samping itu, Laura, kamu beritahukan dan ceritakan situasi kepada Erik terlebih dahulu, juga sampaikan satu pesan kepadanya, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menunda-nunda waktu. Distrik Wangjiang, Villa Wangjiang. Ini adalah lokasi tertinggi pada distrik Wangjiang, yang juga merupakan villa yang tertinggi. Tempat ini melambangkan kekuasaan yang tertinggi pada distrik Wangjiang. Orang-orang di seluruh distrik Wangjiang, tidak peduli konflik pada masyarakat biasa maupun konflik pada dunia persilatan, harus diselesaikan di Villa Wangjiang. Pada hari biasanya, Tuan Jiu tinggal di dalam villa ini, dan mengontrol segala hal dari distrik Wangjiang.
Bisa dibayangkan sekeji apa tindakan Tuan Jiu dengan begitu berani mengambil langkah untuk menjebak 70.000 orang agar jatuh sakit. Orang brengsek seperti Tuan Jiu ini sama sekali bukan orang yang baik. Bahkan Tuan Jiu sebrengsek itu, kalau begitu, bagaimana dengan orang keluarganya? Lebih keji lagi, ayah dan putra Tuan Jiu jauh lebih kejam dibandingkan dengan dirinya. Ayah Tuan Jiu memiliki latar belakang yang kuat. Dikenal sebagai Tuan Besar Ketiga. Tuan Besar Ketiga sudah berusia 70 tahun lebih, namun tubuhnya sangat kuat dan kokoh. Wanita-wanita cantik di sisinya sangat banyak. Salah satu nyonya besar adalah seorang putri bangsawan Provinsi Qian kawasan Jiangbei, Nyonya Tua Zhang. Kakak ipar dari Nyonya Tua Zhang adalah orang dari keluarga Bai di kawasan Jiangbei. Tuan Jiu adalah satu-satunya putra dari Tuan Besar Ketiga dan Nyonya Tua Zhang. Dengan begitu, Tuan Besar Ketiga sangat memanjakan putranya ini. Biasanya, tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Tuan Jiu di luar, Tuan Besar Ketiga akan menutupinya. Sebagai contoh, kali ini Tuan Jiu sudah membuat masalah yang begitu besar di distrik Wangjiang. Tuan Besar Ketiga juga tidak banyak berbicara mengenai hal itu, tetapi bagi Tuan Besar Ketiga dan Nyonya Tua Zhang, Tuan Jiu adalah seorang anak yang hedonistik, tidak memiliki pencapaian apapun, membuat malu keluarga. Namun, karena kasih sayang itu, segala keburukannya pun ditutupi. Putra Tuan Jiu dikenal sebagai Tuan Muda Besar. Tuan Muda Besar adalah satu-satunya putra dari Tuan Jiu. Meskipun Tuan Jiu adalah seorang anak yang hedonistik dan tidak memiliki pencapaian apapun. Tetapi Tuan Muda Besar adalah orang yang hebat. Karena dia adalah satu-satunya cucu dari Nyonya Tua Zhang, sehingga dari kecil dia sangat dicintai. Dia dimasukkan ke dalam pelatihan keluarga Bai di Provinsi Qian kawasan Jiangbei. Dan Tuan Muda Besar juga sangat bekerja keras, disukses pada usia yang muda, menjadi orang yang berbakat di dalam keluarga Bai, berada di dalam urutan 10 besar generasi pemuda. Sangat membanggakan leluhurnya. Jika dibicarakan, Tuan Muda Besar jauh lebih dewasa dibandingkan dengan ayahnya, Tuan Jiu. Informasi mengenai Tuan Jiu yang dibunuh di Hotel Dinasti pun dengan cepat sampai ke telinga Tuan Besar Ketiga dan Tuan Muda Besar. Saat ini, bayangan sosok manusia lalu lalang di Villa Wangjiang. Pasukan berkuda berbondong-bondong bergegas kembali dalam jumlah besar. Kematian Tuan Jiu membuat Villa Wangjiang sangat terguncang. Anakku, kamu sangat menyedihkan. Masih begitu muda sudah mati. Orang yang dicintai oleh langit memang mati lebih cepat. Tuan Besar Ketiga sedang meratap di dalam ruang kerja dengan nyaring. Kamu jangan menangis lagi. Sekarang pikirkan cara untuk menangkap pembunuh itu. Patahkan seluruh tubuhnya menjadi puluh ribuan potong. Sambil menopang pada tongkat, Nyonya Tua Zhang berjalan ke ruang kerja. Mendadak dia memukul meja menggunakan tongkatnya. Balaskan dendam putramu. Tuan Besar Ketiga mengatakan, di luar ada begitu banyak orang yang melihat, bagaimanapun aku harus menangis sebentar sebagai formalitas. Kalau tidak, orang lain akan berkata kalau aku yang sebagai seorang ayah ini tidak memiliki perasaan, untuk apa kamu begitu terburu-buru? Nyonya Tua Zhang mendesak, kalau begitu, segeralah kamu menangis, selepas menangis, ikut aku untuk membalaskan dendam. Putraku, Tuan Besar Ketiga pun menangis lagi untuk beberapa lama, terdengar suara ratapan dari luar. Satu persatu para petinggi berjalan masuk dan menghibur Tuan Besar Ketiga. Tuan Besar Ketiga, kamu harus menjaga kesehatanmu. Benar, kamu adalah sandaran bagi Wangjiangku, tidak boleh terjadi apa-apa denganmu. Tuan Besar Ketiga, tahanlah kesedihanmu dan terimalah nasib. Para petinggi yang tidak sedikit jumlahnya itu semuanya masuk ke dalam dan menghibur Tuan Besar Ketiga. Pada akhirnya, Nyonya Tua Zhang mengatakan kalau air mata Tuan Besar Ketiga sudah kering, tubuhnya lemah dan perlu beristirahat, dia pun menutup pintu dan menolak tamu yang datang dengan sopan. Begitu pintu utama ditutup, raut wajah Tuan Besar Ketiga pun menjadi suram dalam sekejap. Dengan dingin dia mengenakan, apakah Tuan Muda Besar sudah pulang? Sudah pulang, kakek.
Seorang pemuda berumur sekitar 20 tahun yang mengenakan baju putih berjalan masuk dari luar. Dengan tubuh setinggi 180 cm, tinggi dan tampan, penampilan yang mengesankan, sepasang alis mata yang tajam, terlihat seperti dua bilah pedang yang tajam. Provinsi Qian kawasan Jiangbei, kebanggaan keluarga Bai. Tuan besar ketiga kembali ke kursinya, dengan nyaring dia berkata, dasar Erik sialan, ternyata berani-beraninya membunuh putraku. Orang itu sangat nekat. Apakah karena dia mengira kalau dia adalah Raja Zonghai sehingga dia bisa bertindak sesuka hatinya? Tuan muda besar mengatakan, kakek, itu tidak apa-apa. Kematian ayah adalah pengantar kehancuran Erik. Si empat Igor Bai dari keluarga Bai kita sudah tiba di Zonghai. Dia bekerja sama dengan Charles dan sedang merencanakan pembunuhan Erik yang terakhir. Sekarang tindakan pembunuhan sudah dimulai. Erik pasti akan mati. Tuan besar ketiga berkata, putraku tidak boleh mati sia-sia. Tuan muda besar menuturkan, di saat Erik melakukan pembantaian di Hotel Dinasti, itu sudah menetapkan nasib di mana dia akan dimusnahkan. Selain itu, Brigade Zonghai Erik sudah membentuk batalion di distrik Wangjiang. Area kecamatan Fajar benar-benar telah ditutup dan menangkap orang di seluruh penjuru. Sangat jelas kalau dia ingin terus membunuh orang. Itu semakin mempercepat proses pemusnahan dirinya. Selanjutnya, asalkan kita membantu si empat dan Charles Ye untuk naik posisi, dengan begitu, kita akan menjadi keluarga besar yang terhebat di Zonghai. Kematian ayah akan memberikan kejayaan bagi seluruh keluarga kita, kematian ayah tidak akan sia-sia. Ketika Tuan Muda Besar melontarkan perkataan itu, wajahnya tidak memerah, napasnya tidak terengah-engah. Aku masih memiliki satu tugas yang terakhir, yakni mengawasi Erik, menunggu Erik untuk mulai melakukan pembantaian di Kecamatan Fajar. Begitu dia melakukan pembantaian, maka yang pertama kali aku lakukan adalah melapor kepada si empat. Ketika mereka melakukan rapat tripartit, mereka akan segera membahasnya dan melengsarkan kekuasaan Erik. Tuan Muda Besar semakin bersemangat, dia sama sekali tidak merasa sedih atas kematian Tuan Jiu. Nyonya Tua Zhang berkata, kalau begitu, tunggu apa lagi? Cepat pergi awasi Erik, aku ingin melihatnya mati mengenaskan. Tuan Muda Besar melontarkan, sekarang juga aku akan pergi ke Kecamatan Fajar. Nyonya Tua Zhang mengatakan, aku juga pergi. Kalau begitu, aku juga pergi. Saat-saat yang begitu menegangkan, bagaimana aku boleh tidak hadir? Sambil menghentakkan tongkatnya, Tuan Besar ketiga juga berkata kalau dia ingin pergi. Dengan segera, ketiga orang itu duduk pada satu mobil dan pergi ke Kecamatan Fajar. Kecamatan Fajar, orang-orang sangat was-was. Orang-orang yang tidak terhitung jumlahnya itu sedang melarikan diri, pada akhirnya mereka pun ditahan dan dibawa pergi oleh tentara brigade. Yang memberontak akan langsung dihajar. 70.000 orang berpenyakitan, 30.000 bandit, semuanya ditahan oleh pasukan batalion. Terbagi dan tertahan di 6 titik padang. Ada sekitar 16.000 orang pada setiap titik padang. Juga ada 1.000 lebih tentara bersenjata lengkap yang mengepung. Menurut logika, jika 1.000 orang mengepung 10.000 lebih orang, hampir tidak mungkin. Tetapi ini adalah tentara bersenjata lengkap dengan kendaraan tentara. Mereka menggunakan tank dan kendaraan berlapis baja. Siapa yang berani memberontak? Apakah masih menginginkan kepala? Erik Ling berdiri di sebuah puncak bukit terdekat. Sejauh mata memandang, dia bisa melihat dengan jelas semua orang yang berada di 6 tempat penahanan. Saat ini, Bloody Mary berdiri di sisinya. Tuan, semua penderita penyakit sudah berada di sini. 30.000 bandit yang membuat masalah juga berada di sini. Erik Ling mengangguk-anggukkan kepala, pelaku utama yang bertindak kepada Winda itu, apakah sudah ditemukan? Bloody Mary menuturkan, masih belum. Bloody Mary merasa sangat malu. Sebenarnya juga tidak heran, perlu diketahui, meskipun kala itu sangat banyak bandit yang telah dipancing oleh Tuan Jiu, mereka keluar dan membuat masalah, menghancurkan bahan dan peralatan pengobatan, melukai staf medis. Tetapi mereka hanyalah orang yang paling umum,
tidak berani bersungguh-sungguh membunuh orang. Apalagi Winda Su memiliki sikap yang begitu baik, mereka pun semakin tidak berani bertindak kepada Winda Su meskipun hati mereka sangat murka. Orang yang turun tangan itu, cepat, akurat dan sadis, bisa dilihat dari bekas luka kalau orang itu bukanlah orang pada umumnya. Bloody Mary melanjutkan perkataannya, berdasarkan penelusuranku, katanya, pelaku utama yang kala itu bertindak kepada Winda dengan keji itu memiliki 4 tangan. 4 tangan. Apakah di dunia ini ada manusia yang memiliki 4 tangan? Bahkan Eric Ling merasa penasaran. Bloody Mary menuturkan, aku pernah bertanya kepada semua orang terkait, ucapan mereka semua sangat mirip. Tampaknya, pelaku utama itu benar-benar memiliki 4 tangan. Berikan aku sedikit waktu, aku pasti akan menggali dan mendapatkan pelaku utama itu. Eric Ling mengangguk-anggukkan kepala, orang pertama yang ingin aku bunuh adalah pelaku utama itu. Eric Ling bukanlah orang yang akan membunuh orang yang tidak memiliki kesalahan, tetapi pelaku utama itu harus mati. Eric Ling berkata, apakah ada gerak-gerik di Villa Wang Jiang? Bloody Mary mengatakan, Tuan Besar ketiga, Nyonya Tua Zhang dan Tuan Muda Besar sudah kembali. Sekarang sedang berdiri di tempat yang tidak begitu jauh dan mengawasi. Seharusnya mereka adalah kaki tangan Charles dan datang ke sini untuk mengawasi kita. Begitu kita bertindak dan membunuh orang, pertama kali yang akan dia lakukan adalah menyampaikan informasi kepada Charles. Master Ling, kamu tidak boleh membunuh orang-orang ini. Sekarang ayahku sudah menyetujui untuk melakukan rapat tripartit. Selain itu, dia menunda-nunda waktu pada pertemuan rapat. Jika kamu membunuh mereka, itu sama saja halnya kamu telah menyalakan api bom bunuh diri. Sekali lagi Laura Gong melarangnya. Baru saja Laura Gong datang dengan terburu-buru untuk menyampaikan pesan dari Rafael Gong. Awalnya, Laura Gong mengira dia dapat menggerakkan hati Eric Ling dengan menggunakan perasaan dan akal sehat untuk meminta Eric Ling agar tidak membunuh orang lagi. Namun, Eric Ling sama sekali tidak memiliki niat untuk berhenti menangkap orang. Eric Ling pun tertawa, orang-orang ini patut mati. Bloody Mary, berikan perintah. Bunuh. Eric Ling sudah membuat keputusan. Eric, kamu tidak boleh berbuat demikian. Beberapa ratus orang dari Akademi Bumi Raya kami semuanya mengikutimu. Jika kamu seperti ini, tidak hanya akan mencelakai dirimu sendiri, tetapi juga akan mencelakai seluruh Akademi Bumi Raya kita. Laura Gong menghempaskan dirinya ke depan dan menarik tangan Eric Ling. Eric, jangan. Mulai menembak. Eric Ling meraung. Bloody Mary mengangkat alat komunikasinya, mulai menembak. Dalam sekejap, suara tembakan pun pecah. Pada seluruh lembah bukit, hamparan hutan pun ditutupi oleh suara tembakan. Segerombolan orang berjatuhan satu demi satu. Eric, kamu sedang mencari ajal. Jerit Laura Gong. Di atas sebuah mobil. Pada tempat yang tidak jauh. Tuan Besar ketiga, Tuan Muda Besar dan Nyonya Tua Zhang sedang terdiam mengamati Eric Ling. Awalnya, mereka cemas kalau Eric Ling tidak akan berani bertindak. Mendengar suara tembakan pecah, melihat segerombolan orang yang tidak terhitung jumlahnya itu berjatuhan. Ketiga orang itu pun berteriak dengan penuh semangat. Hahaha, matilah Eric, matilah. Ayah, kamu mati dengan terhormat. Kematianmu telah menjadi sumbu bom yang meledakkan Eric. Kematianmu sangat luar biasa. Putraku, kematianmu sungguh berharga, aku bangga kepadamu. Satu keluarga ini sungguh sangat aneh. Jika Tuan Jiu bisa mendengarnya di alam baka sana, tidak tahu apakah dia akan kembali hidup lagi saking kesalnya. Tuan Besar ketiga, Nyonya Tua, sekarang juga aku akan pergi ke Gunung Gundul, secara pribadi membawakan kabar bahagia kepada si empat. Tuan Muda Besar membuka pintu mobil dan menyerbu keluar. Dia berteriak menggila sepanjang perjalanan. Hahaha, Eric, tamatlah riwayatmu. Gunung Gundul. Pada alun-alun Bagua. Sebuah meja konferensi yang berbentuk segitiga, melaksanakan rapat tripartit. Charles Ye, Andrew Ye, Andreas Ye dan Anna Ye, Igor Bai dan yang lainnya duduk di sebelah. Rafael Gong, Michael Beitang dan yang lainnya duduk bersama. Wisnu Xiao, Tommy Lee,
Linton Xiao dan yang lainnya duduk di satu sudut. Rapat sudah berlangsung untuk waktu yang lama. Charles Ye memimpin pembicaraan. Berdiri pada landasan moral dan menitik beratkan pada Eric Ling yang sudah melakukan sebuah serangan yang sangat kejam. Pada akhirnya dia mengatakan, tidak perlu membahas apakah kali ini Eric yang memimpin tindakan jahat di Kecamatan Fajar atau bukan. Hanya membahas masalah dirinya yang membantai 30 lebih orang awam di hotel dinasti itu saja, dia sudah tidak pantas menjadi Raja Zonghai. Kuil Taois Zonghai kita harus dipimpin oleh seseorang yang memiliki integritas dan bakat, hanya dengan begitu, baru cukup membuat semua orang patuh dan menguatkan hati. Sangat jelas, Eric tidak memiliki moral tersebut. Begitu kalimat tersebut diucapkan, semua orang pun tidak bisa melawan. Apalagi, Eric Ling yang melakukan pembunuhan di hotel dinasti itu sudah memiliki bukti yang sekuat baja. Tidak peduli bagaimanapun mencucinya, tidak akan bersih. Apakah kekuasaan tiga pihak dapat melengsarkan Raja Zonghai? Bisa. Kala itu, dokumen aliansi yang ditandatangani oleh Eric Ling ketika dirinya naik tahta itu berisi jika moral dan tindakan Raja Zonghai memalukan, maka tiga pihak yang berkuasa dapat memberikan persetujuan bersama untuk melengsarkan Raja Zonghai. Banyak orang yang ingin mengatakan kalau kekuasaan Akademi Bumi Raya dan Akademi Tinju terbagi dua. Sebenarnya tidak seperti itu. Semua yang berkaitan dengan dua kekuatan itu yang dilihat oleh semua orang itu hanyalah secuil ujung dari gunung es saja. Rafael Gong menguatkan dirinya dan berkata, hanya beberapa puluh orang saja. Master Ling membunuh beberapa puluh orang dikarenakan oleh dendam pribadi, tidak termasuk masalah yang terlalu besar. Kasus seperti ini juga pernah terjadi di Zonghai pada masa lalu. Charles Ye melanjutkan perkataannya, meskipun yang kamu katakan itu bisa dimaklumi, tetapi, apakah kamu tahu bahwa sekarang Eric membawa brigade menuju ke Kecamatan Fajar untuk melakukan pembantaian? Dia ingin membunuh beberapa ribu orang, beberapa puluh ribu orang. Bagaimana kamu akan memberikan alasan untuk itu? Rafael Gong menuturkan, bukankah sekarang Master Ling masih belum bertindak? Charles Ye berkata dengan dingin, bagaimana kalau dia benar-benar bertindak? Rafael Gong tidak berkutik, jika Master Ling benar-benar membunuh beberapa ribu orang, beberapa puluh ribu orang di Kecamatan Fajar. Maka, dia memang sudah tidak bisa menjadi Raja Zonghai lagi. Baik, sangat baik, kamu juga sudah berkata demikian. Kalau begitu, kita tunggu kabar saja. Charles Ye penuh percaya diri. Tidak lama kemudian, Tuan Muda Besar pun melesat datang, Master Ye, gawat. Eric sudah menahan 10.000 orang di Kecamatan Fajar, dia sudah melakukan pembantaian. 100.000 orang, 100.000 orang, semuanya dibunuh olehnya. Semua orang yang berada di lokasi pun menarik napas dingin. Dengan segera, Rafael Gong juga mendapatkan informasi dari Laura Gong, memang benar kalau Eric Ling sudah bertindak. Oh Tuhan, kalian semua juga sudah mendengarnya, Eric sudah membunuh orang, langsung membunuh 100.000 orang. Orang yang seperti itu, apakah masih bisa menjadi pemimpin Zonghai? Charles Ye berkata dengan nyaring, sekarang, kita tiga pihak yang berkuasa harus maju ke depan, melengsarkan kepemimpinan Eric di Zonghai, lalu, kita akan menggabungkan kekuatan tiga pihak, lalu membunuh Eric dengan kekuatan yang tergabung. Selesai berbicara, Charles Ye mengeluarkan 3 rangkap dokumen protokol. Protokol untuk melengsarkan Eric Ling. Begitu ditandatangani, berarti Eric Ling sudah dilengsarkan. Selain itu, tiga pihak berkuasa juga harus mengerahkan seluruh tenaga untuk membunuh Eric Ling. 3 rangkap dokumen protokol, masing-masing satu orang mendapatkan 1 rangkap. Begitu ditandatangani, apakah berguna? Berguna. Jika ada orang yang mengatakan, bagaimana dengan kuil Gunung Timah? Apakah tidak memerlukan 1 rangkap? Sebenarnya, tidak wajib. Kala itu, ketika Charles Ye menjadi Raja Zonghai, dia juga tidak mendapatkan persetujuan dari kuil Gunung Timah. Ketika Eric Ling menjadi Raja Zonghai, kuil Gunung Timah hanya menandatangani sebuah persetujuan secara simbolis. Diana juga pernah berkata, ada 2 jenis cara untuk menjadi Raja Zonghai.
Jika disepakati oleh tiga pihak berkuasa, maka kamu adalah Raja Zonghai. Tetapi tidak dapat masuk ke dalam makam kuno Gunung Timah. Hanya sebuah gelar saja. Paling tidak, Diana berpikir seperti itu. Dan begitu mendapatkan pengakuan dari Diana di kuil Gunung Timah, maka Raja Zonghai itu dapat masuk ke dalam kuil Gunung Timah. Tiga pihak berkuasa bisa memberikan keputusan atas seluruh permasalahan pada dunia ilmu bela diri Zonghai. Saling mematuhi satu sama lain, itu adalah peraturan yang ditinggalkan oleh Guru Zaini sebelum pergi, juga demi kedamaian dan kestabilan Zonghai dalam jangka panjang. Selama 200 tahun lamanya, tidak pernah ada pengecualian. Dan kuil Gunung Timah hanya memiliki satu tugas, melindungi makam tua Gunung Timah. Ini adalah peraturan yang ditetapkan oleh Guru Zaini kala itu. Raphael Gong melihat tiga rangkap persetujuan ini, dia pun tahu kalau riwayat Eric Ling sudah tamat, sudah tidak bisa mengelak lagi. Apakah Akademi Bumi Raya masih dapat diselamatkan? Charles Ye yang pertama kali memberikan tanda tangan. Wisnu Xiao juga hanya bisa langsung membubuhkan tanda tangan. Ketika tiba giliran Raphael Gong, dia ragu-ragu. Dia tidak berani. Raphael, Akademi Bumi Raya kamu sudah berlangsung selama hampir 200 tahun. Selalu menjadi kebanggaan bagi dunia ilmu bela diri Zonghai. Dulu, demi melindungi tanah ini, sudah berapa banyak orang yang menumpahkan darah. Alasan kenapa Akademi Bumi Rayamu bisa duduk pada posisi tiga pihak berkuasa dengan stabil adalah karena telah mendapatkan dukungan dan kesetiaan dari orang yang tidak terhitung jumlahnya itu di dunia ilmu bela diri Zonghai. Sekarang, Eric melakukan tindakan yang sekeji ini, apakah Akademi Bumi Rayamu tidak berani menandatangani untuk melawannya? Charles Ye memberikan desakan selangkah demi selangkah. Apakah ternyata kamu juga ingin membawa Akademi Bumi Raya untuk bersekongkol dengan Eric? Dan menjadi musuh bagi seluruh orang di dunia ilmu bela diri Zonghai. Begitu tongkat moral diayunkan, itu pun memberikan tekanan yang sangat besar bagi Raphael Gong. Dia paham benar kalau setiap kata yang diucapkan oleh Charles Ye barusan itu adalah kenyataan. Alasan kenapa dunia ilmu bela diri Zonghai menunjukkan kesetiaan kepada Akademi Bumi Raya selama ratusan tahun adalah karena moral yang tinggi, memberikan kesejahteraan bagi rakyat, melindungi teritori dan memperkaya dunia ilmu bela diri. Sekarang, Eric Ling sudah melakukan kejahatan yang seperti itu. Jika Akademi Bumi Raya tidak berjalan keluar untuk melawan Eric Ling, khawatirnya, Akademi Bumi Raya pun akan ditenggelamkan oleh dunia ilmu bela diri Zonghai dengan ludah. Perlu diketahui, pada rapat tripartit ini, selain orang-orang yang berada pada meja rapat, juga terdapat 300 lebih orang yang berdiri di sekitar, semuanya adalah orang yang hebat di dalam dunia ilmu bela diri Zonghai. Perkataan yang mereka ucapkan di meja rapat bisa didengar dengan amat jelas oleh 300 orang itu. Saat ini, Wisnu Xiao juga tidak dapat menahan diri dan membuka mulut dengan dingin. Raphael, hubungan Akademi Bumi Rayamu selalu begitu erat dengan Eric. Bahkan markas kerja Eric juga berlokasi di Akademi Bumi Rayamu. Aku sepenuhnya memiliki alasan untuk mempercayai kalau kamu sejalan dengan Eric, dan melakukan kejahatan di Kecamatan Fajar bersama-sama. Kecuali jika kamu menandatanganinya, dan memimpin untuk melawan Eric. Dengan demikian, baru bisa membuktikan kalau Akademi Bumi Rayamu tidak terlibat. Keringat dingin mengalir di kening Raphael Gong. Tekanan terlalu besar. Dia sungguh tidak mengerti dengan tindakan Eric Ling, juga tidak percaya kalau Eric Ling akan melakukan hal yang seperti itu. Bagaimana mungkin Eric Ling menyuruh pasukan tentara untuk membunuh 100.000 orang? Itu adalah 100.000 orang awam. Bahkan meskipun Guru Zaini yang melakukan kejahatan seperti itu, dia juga akan ditenggelamkan oleh ludah orang, apalagi Eric Ling. Berdasarkan pemahaman pribadinya, Eric Ling bukanlah orang yang seperti itu. Charles Ye berkata, Raphael, saat ini Eric masih melakukan kejahatan di Kecamatan Fajar, waktu yang tersisa untuk kita sudah tidak banyak. Bagaimana kalau Eric yang bengis itu sudah kehilangan hatinya dan menjadi gila, lalu membawa pasukan tentara untuk membunuh orang di seluruh distrik Wangjiang?
Kita adalah orang pertama yang harus pergi menghadang. Setiap detik yang kamu sia-siakan di sini, pasti akan ada orang-orang tidak berdosa yang tidak terhitung jumlahnya yang mati dikarenakan oleh kamu. Bos, tanda tanganilah. Kita tidak punya pilihan lagi. Sekujur tubuh Michael Beitang bergemetaran, dia tidak dapat menahan tekanan yang sebesar ini. Jika memberikan tanda tangan di saat ini, kemungkinan Akademi Bumi Raya masih memiliki kesempatan untuk melindungi diri. Meskipun setelah urusan diselesaikan dan Charles Ye memperhitungkan masalah hubungan Akademi Bumi Raya dengan Eric Ling, Akademi Bumi Raya juga memiliki alasan yang jelas. Dengan tangan yang bergemetaran, Rafael Gong meraih pena, dia membubuhkan namanya di atas dokumen perjanjian yang dibagi menjadi 3 rangkap. Lalu membubuhkan sebuah tanda cap. Persetujuan protokol 3 pihak, sudah resmi berlaku. Bagus, sangat bagus. Karena kita ketiga pihak berkuasa sudah memutuskan untuk melengsarkan Eric, maka dimulai dari sekarang, Eric bukanlah seorang Raja Zonghai lagi. Aku orang dari keluarga Ye bersedia memimpin 3 pihak berkuasa untuk bersatu dan membunuh Eric. Demi kebaikan Zonghai, memusnahkan pengkhianat di Zonghai. Charles Ye menyimpan dokumen protokol miliknya. Dengan suara yang nyaring, dia mengatakan, seperti yang semua orang ketahui, kekuatan Eric sangat besar, meskipun 3 pihak kita mengerahkan seluruh tenaga, juga belum tentu bisa membunuh Eric. Untuk membunuh penjahat, aku secara sengaja telah meminta beberapa bantuan dari luar. Charles Ye menepuk-nepuk tangannya, majulah. 3 orang tersebut berjalan maju. Muskelbone, Karina, juga Guru Lan. Setelah melewati masa pemulihan beberapa waktu, luka ketiga orang itu pun sudah sembuh sepenuhnya. Terutama Guru Lan, vitalitas tubuhnya memuncak, aura pada tubuhnya lebih kuat dibandingkan sebelumnya, sangat bertenaga. Semua orang dapat merasakan kalau tenaga yang dilatihnya itu selangkah lebih maju. Rafael Gong pun terperanjat, Charles, apa maksudmu? Guru Lan adalah musuh bagi Zonghai, musuh bebuyutan. Bagaimana boleh kamu mengundangnya ke sini? Charles Ye berkata, kekuatan Eric sangat besar, ini juga karena aku tidak memiliki pilihan lain. Selain itu, dibandingkan dengan kekejian Guru Lan, dosa Eric 100 kali lipat lebih berat. Demi membunuh penjahat, tidak apa-apa mengundang Guru Lan untuk turun tangan. Rafael Gong masih merasa sulit untuk menerimanya, tidak bisa, masalah Zonghai kita, maka harus kita sendiri yang menyelesaikannya. Kamu telah membawa serigala ke dalam rumah, bukanlah kebijakan yang terbaik. Charles Ye mengatakan, kamu salah. Sebelumnya, setelah Guru Lan dikalahkan, dia berpikir panjang, dia menyalahkan dirinya dan merasa sangat bersalah. Kali ini alasan Guru Lan sekali lagi turun tangan adalah untuk menebus kesalahannya. Kita semua adalah orang yang berhati besar, sangat masuk akal jika memberinya sebuah kesempatan lagi. Guru Lan menuturkan, kamu tenang saja, alasanku membunuh Eric adalah untuk menebus kesalahanku kepada Zonghai, juga untuk membalaskan dendamku. Setelah membunuh Eric, aku akan pergi meninggalkan Zonghai, dan tidak akan pernah menapakkan kaki masuk ke dalam Zonghai lagi. Guru Lan hanya melontarkan setengah kalimat. Sebelumnya, Eric Ling mengeluarkan 3 jurus untuk mengalahkannya, itu membuat reputasinya hancur. Tentu saja dia berniat membalas dendamnya kepada Eric Ling. Tetapi, yang lebih penting adalah, Igor Bai mencarinya untuk bernegosiasi dengannya, dan telah membuat sebuah kesepakatan yang sangat menggiurkan. Rafael Gong tidak bisa melawan, karena demikian, maka ikuti saja kemauan Master Ye. Charles Ye tertawa dan berkata, sekarang juga kita berangkat, menuju ke Kecamatan Fajar. Untuk membunuh penjahat, Wisnu Xiao melontarkan, Akademi Tinjuku memberikan kontribusi 100 orang pendekar terhebat, bersama-sama pergi ke Kecamatan Fajar. Rafael Gong tidak berdaya, dia hanya bisa berkata, Akademi Bumi Rayaku juga memberikan kontribusi 100 orang pendekar terhebat, pergi menuju ke Kecamatan Fajar. Charles Ye menuturkan, bagaimanapun, di tangan Eric terdapat 7.000 pasukan berkendaraan baja, jika kita menyerbu ke sana secara gegabah seperti ini,
khawatirnya akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Demi menjamin dapat membunuh Erik, kita masih perlu meminta bantuan dari satu orang lagi. Tangan Charles Ye menunjukkan ke arah Igor Bai yang berada di sebelahnya. Igor Bai melepaskan topi kerucut bambu di kepalanya. Dia menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Aku akan memperkenalkan diriku sebentar. Igor Bai dari Provinsi Qian, kawasan Jiangbei. Pupil mata Rafael Gong menciut. Bahkan jantungnya bergidik. Rafael Gong tahu betul dengan hal yang mengerikan dari orang ini. Bahkan Guru Lan juga tidak ada apa-apanya jika berhadapan dengan Igor Bai. Jika hanya ada Charles Ye yang ditambah dengan Guru Lan, maka Rafael Gong masih beranggapan kalau Eric Ling memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Tetapi jika ditambah dengan seorang Igor Bai, maka pada dasarnya Eric Ling pasti akan mati. Aku Igor Bai, juga tidak bisa menyaksikan kekejaman Eric yang demikian. Semua rakyat murka, semua orang di muka bumi mengecamnya. Igor Bai mengatakan, demi menegakkan kebenaran. Aku sudah mengutus 4.000 pasukan keluarga baikku untuk bersiap-siap di sisi sungai. Asalkan aku memberikan perintah, maka 4.000 pasukan berkendaraan baja akan langsung menyeberang sungai. Dalam waktu 2 jam bisa tiba di Kecamatan Fajar. Dan berhadapan dengan Brigade Zonghai. Sekali-kali Rafael Gong menarik napas dingin. Bahkan dia sudah menggunakan taktik yang seperti itu, sangat jelas dia menginginkan Eric Ling mati mengenaskan. Di samping itu, begitu 4.000 pasukan tentara Igor Bai memasuki distrik Wangjiang, khawatirnya dia tidak akan mundur begitu saja. Setelah itu, takutnya kuil Taois Zonghai pun akan jatuh ke tangan keluarga Bai di kawasan Jiangbei. Akan sulit jika Zonghai ingin memberontak. Sampai pada saat ini, Rafael Gong pun paham dengan segalanya. Provinsi Qian, kawasan Jiangbei. Keluarga Bai memanipulasi segalanya dari belakang. Demi merebut kembali posisi Raja Zonghai, Charles Ye rela menjadi adik kecil bagi Provinsi Qian, kawasan Jiangbei. Dimulai dari hari ini, tamatlah kuil Taois Zonghai. Rafael Gong menghela napas dalam. Dia memiliki niat untuk menghentikan, tetapi sudah telat. Demi menjamin informasi apapun tidak akan terbocorkan, maka dimulai dari saat ini, semua orang harus tetap bersama, tidak boleh berhubungan dengan dunia luar. Charles Ye bergegas mengatakan, berangkat. Segerombolan orang bergerak menuju ke Kecamatan Fajar dengan riuh. Pada saat yang sama, 4.000 pasukan di sisi lain sungai juga sudah mulai bersiap-siap untuk menyeberangi sungai, akan segera tiba pada tanah Zonghai. Zonghai, sudah diambang kehancuran. Jurang yang dalam, di atas tebing. Helen dan Bella Su, keduanya sudah meninggalkan tempat ini sejak awal. Dengan perlahan-lahan keduanya tiba pada punggung bukit terdekat di Kecamatan Fajar. Dari kejauhan mereka menyaksikan segala yang terjadi di dalam Kecamatan Fajar. Ketika Helen mendapati Eric Ling memberikan perintah untuk menembak mati orang awan yang tidak terhitung jumlahnya itu, dia pun menggertakkan giginya dengan keras, benar-benar tidak pernah disangka kalau ternyata Eric sekejam ini. Kakak, tidak seharusnya kamu menyelamatkannya kala itu, biarkan saja dia mati. Bella Su mengatakan, kamu tahu apa? Helen pun merasa tidak senang, kakak. Kamu tidak mungkin melindungi Eric lagi, bukan? Kamu buka matamu dengan lebar dan lihatlah. Eric adalah iblis. Bella Su menggelengkan kepala, sebaliknya. Jika Eric tidak berbuat demikian, maka aku akan meremehkannya. Sekarang sudah seperti ini, maka aku akan sedikit meninggikannya. Helen tidak mengerti, apakah kamu sudah gila? Bella Su menuturkan, hati Eric amat besar. Zonghai bisa memiliki pemimpin yang seperti ini, adalah orang terkuat di Zonghai selama 200 tahun terakhir selain Guru Zaini. Ini adalah berkah bagi Zonghai. Kamu benar-benar sudah gila, kamu sudah bukan kakak yang aku kenal itu lagi, kita putus hubungan saja. Saking kesalnya, pipi Helen pun mengembang. Bella Su mengatakan, awalnya, aku masih mencemaskan Eric, aku mengira kalau aku harus turun tangan. Dan sekarang, tampaknya aku yang terlalu banyak berpikir. Ayo pergi,
Pulang dan bantu aku menyisir rambut. Tidak, aku tidak akan membantumu menyisir rambut lagi. Helen menghentak-hentakan kakinya, dia sangat kesal. Bella Sue tersenyum tidak berdaya dan mengucapkan, kamu terlalu polos. Tidak memahami Erik. Lihatlah, setelah ini, Erik akan menjadi Raja Zonghai yang sebenarnya. Mulai dari saat itu, tidak akan ada orang lagi yang dapat menggoyahkan posisinya. Bella Sue tidak banyak berbicara, dia membalikkan badannya dan berjalan pergi. Kamu pulang saja, aku ingin menunggu dan melihat di sini. Menyaksikan kuil Taois Zonghai menumbangkan erik iblis itu. Menyaksikan tubuh erik iblis itu hancur. Helen mati-matian tidak ingin pergi, dengan tenang dia berdiri di atas punggung gunung dan mengawasi sisi Laut Amer. 4.000 pasukan tentara yang bersenjata lengkap menyeberangi sungai. Sebuah kapal perang yang dimodifikasi, sedang membawa pasukan melintasi sungai. Jenderal yang memimpin adalah si tiga dari keluarga Bai, Kelvin Bai. Seorang master seni bela diri. Memiliki kekuatan yang terbesar. Wakil jenderal adalah putra dari Igor Bai, Oscar Bai. Seorang pemuda yang berumur 20 tahunan, bertenaga bak harimau, sepasang mata yang bagaikan listrik, sangat garang. Jenderal, kita sudah mendapatkan perintah dari ayah untuk bergerak ke Kecamatan Fajar. Kali ini, adalah kita dari Provinsi Qian, kawasan Jiangbei yang memasuki Zonghai, kesempatan yang baik untuk mengambil alih Zonghai. Aku sebagai barisan terdepan, akan langsung berhadapan dan membantai Brigade Zonghai dari Erik. Oscar Bai amat agresif. Kelvin Bai mengatakan, baik, kamu bertugas di barisan terdepan. Cukup dengan menyerang ke depan secara horizontal saja. Namun, kemampuan bertarung Brigade Zonghai juga tidaklah lemah. Tetap harus sedikit lebih berhati-hati. Oscar Bai tidak setuju dengan berkata, kita adalah petir yang menyambar pihak lawan. Mereka tidak akan sempat memberikan respon. Kelvin Bai menuturkan, tidak salah, jika membahas jumlah orang, pasukan tentara keluarga Bai kita kurang 3.000 orang jika dibandingkan dengan Brigade Zonghai. Jika membahas mengenai peralatan, kedua pasukan besar kita tidak berselisih jauh. Namun, mereka melakukan pertahanan, sedangkan kita menyerang. Selain itu, adalah sebuah serangan yang mendadak, memang benar kalau mereka tidak akan sempat bereaksi. Oscar, jika kali ini kamu berhasil memusnahkan Brigade Zonghai, maka untuk satu pasukan tentara ini, kamu adalah jenderalnya. Aku akan mundur, dan mendalami dunia ilmu bela diri sepenuh hati. Kelvin Bai dipenuhi dengan harapan terhadap dunia ilmu bela diri. Selama bertahun-tahun lamanya, Provinsi Qian kawasan Jiangbei kita terjebak di area yang ekonominya tidak berkembang, hari-hari dilewati dengan tidak menyenangkan. Kini, akhirnya kita memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam Zonghai, mengambil alih tanah yang subur ini. Sang jenderal menapakkan kaki ke dermaga di pantai, kendaraan baja dan tank satu persatu keluar dari kapal perang, bergerak ke darat dan melakukan perjalanan. Cepat, cepat, gunakan kecepatan yang tertinggi untuk bergerak ke Kecamatan Fajar. Berdasarkan informasi yang dapat diandalkan, seluruh pasukan Erik berkumpul lengkap di Kecamatan Fajar. Asalkan kita menyerbu ke sana dan menyerang secara tiba-tiba, maka tamatlah riwayat mereka. 4.000 orang, bergerak dengan cepat, menuju ke Kecamatan Fajar dengan riuh. Dari tempat ini menuju ke Kecamatan Fajar, terdapat dua rute perjalanan pasukan yang lebih cocok, salah satu rute adalah melalui jalan raya Kecamatan Fajar. Tetapi kemungkinan akan bertemu dengan pejalan kaki yang sangat banyak, tujuan akan mudah terbocorkan. Sangat tidak mendukung rencana kita untuk menyerang secara mendadak. Kelvin Bai melontarkan, satu rute lainnya adalah dengan melalui punggung bukit, yang pada akhirnya melewati Gunung Giok dan tiba di Kecamatan Fajar. Kelebihannya adalah tidak mudah diketahui oleh orang, selain itu, juga bisa melewati jalan belakang dan menghadang jalan mundur pasukan, lalu memberikan serangan secara tiba-tiba. Kekurangannya adalah pergerakan pasukan yang lambat. Oscar, menurutmu, kita harus mengambil rute yang mana? Oscar Bai mengatakan, melewati punggung bukit,
berjalan melewati jalan pegunungan. Menyerang secara tiba-tiba adalah yang terpenting. Gerakan pasukan sedikit lambat, itu tidak apa-apa. Kelvin Bay tidak banyak berbicara, dimengerti, berjalan melalui jalan pegunungan, dan tidak membocorkan keberadaan kita. Bunuh siapapun yang dijumpai pada sepanjang perjalanan. Meskipun harus membunuh 100 hingga 1000 orang, tetap tidak boleh membuat keberadaan kita terbocorkan. Dengan segera, seluruh pasukan memutar arah. Berjalan melewati jalan pegunungan. Pasukan kendaraan baja melewati punggung bukit, kesulitan yang amat besar. Kendaraan baja dan tank yang besar juga berat tidak dapat bergerak dengan kecepatan yang tertinggi, harus mencari lekukan antara dua gunung atau area yang relatif rata dan bergerak dengan perlahan-lahan. Bahkan jika bertemu dengan tempat yang tidak bisa dilewati, maka perlu membuka jalan. Secara tidak sadar, itu sangat memperlambat kecepatan gerakan pasukan. Meskipun demikian, seluruh 4.000 pasukan masih tetap begitu bersemangat. Ketika melakukan perjalanan, mendadak Kelvin Bay merasakan sedikit kejanggalan. Bagaimanapun, Kelvin Bay adalah seorang jenderal senior. Dia merasakan dengan jelas, Oscar, menurutmu, kenapa sepanjang perjalanan ini kita tidak bertemu dengan satupun pejalan kaki? Memang benar kalau ini sangat aneh. Saat ini hanyalah sore hari. Langit yang begitu cerah, bergerak melewati punggung bukit, meskipun tempat ini terpencil, tetapi, seharusnya bisa menemukan beberapa pencari kayu bakar atau pencari kodok. Tidak ada satupun pejalan kaki, itu membuat Kelvin Bay merasa sangat heran. Oscar Bay tidak setuju dengan mengatakan, pada dasarnya, Kecamatan Fajar adalah sebuah area yang terpencil, tanah yang lapang namun populasi yang kecil. Yang kita lewati adalah gunung yang dalam dan hutan tua, ditambah dengan cuaca yang begitu panas, sangat lumrah jika tidak berjumpa dengan pejalan kaki. Kelvin Bay mengangguk-anggukkan kepala, dia tidak banyak berbicara, kedengaran masuk akal juga, kalau begitu, teruskan perjalanan pasukan saja. Akhirnya, mereka tiba di kaki Gunung Giok. Kelvin Bay mengangkat kepalanya dan melihat gunung tinggi yang berada di hadapannya itu, ini adalah gunung yang terakhir. Setelah melewati Gunung Giok ini, 4.000 pasukan kita pun tiba di Kecamatan Fajar. Kemenangan sudah berada di depan mata. Oscar Bay berkata dengan penuh semangat, begitu melewati Gunung Giok, kita bisa memutar ke belakang Kecamatan Fajar dan melancarkan serangan secara mendadak. 7.000 pasukan Erik sama sekali tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Jenderal, berikanlah perintah, tanjaki gunung. Tanjaki gunung. Kelvin Bay langsung mengayunkan tangan besarnya. 4.000 pasukan tentara pun satu persatu menanjak ke atas gunung. Gunung Giok sangat terjal, sangat sulit bagi kendaraan baja yang berat untuk naik ke atas, harus terus-terusan memutar jalan. 9 belokan dan 18 putaran, sudah menghabiskan waktu selama 3 jam penuh, akhirnya semuanya pun berhasil menapakkan kaki di atas puncak Gunung Giok. Saat ini sudah hampir mendekati malam. Cahaya matahari yang terbenam menyinari, membuat seluruh gunung tampak keemasan. Sialan, Gunung Giok ini benar-benar terjal, demi membawa kendaraan baja ke atas, kita sudah menghabiskan waktu yang sangat banyak. Tetapi, akhirnya kita tetap berhasil naik ke atas. Haha, akhirnya kita berhasil naik ke atas, kali ini masuk ke dalam Kecamatan Fajar. Setelah memenangkan pertempuran besar, aku ingin menikmati belasan wanita cantik di Kecamatan Fajar, aku menginginkan wanita yang sangat banyak. Belasan tidak ada apa-apanya, aku ingin 100 orang, satu persatu dari tentara yang tidak terhitung jumlahnya itu bersorak-sorai, sangat bersemangat. Kelvin Bay berdiri di atas gunung, ada sejenis kesan angkuh, akhirnya berhasil naik ke atas, di depan adalah Kecamatan Fajar. Hamparan tanah itu akan menjadi milik kita. Oscar Bay berkata, Jenderal, kamu telah mengatakan jika kita memenangkan pertempuran ini, maka kamu akan mundur dari posisimu, dan aku yang akan memimpin. Perkataan itu masih berlaku, bukan? Kelvin Bay tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, tentu saja berlaku. Jika kamu dapat berkembang,
maka aku akan menyerahkan posisi jenderal kepadamu dengan penuh syukur. Baik, kita akan bersiap-siap turun gunung, memutar ke belakang dan melancarkan serangan secara mendadak. Oscar Bay berseru nyaring dengan semangat. Dia langsung mengayunkan tangan besarnya dan ingin melakukan perjalanan. Tepat pada saat ini terdengar suara senar. Suara senar kecapi. Apa yang terjadi? Tempat yang begitu terpencil ini, suara senar dari mana? Apakah ternyata ada yang tinggal di puncak gunung ini? Paman Kiao dan keponakannya. Sialan, sangat mengharukan. Paman Kiao dan keponakannya, aku sama-sama ingin, tentara keluarga Bai benar-benar sifat bandit yang tidak dapat diubah. Oscar Bai berhenti. Dia memerintahkan dua bawahannya, pergi dan lihat apa yang terjadi. Dua bawahan itu sedikit tergesa-gesa pergi memeriksa. Setelah beberapa saat, mereka baru melapor kembali, Wakil Jenderal, ada 3 orang di jalan depan. Salah satunya adalah seorang wanita, sedang memetik senar kecapi. Ayo pergi dan lihat. Oscar Bai membawa pasukan besarnya berjalan ke depan. Di sini hanya ada satu jalan untuk menuruni gunung. Tidak peduli apakah di depan ada orang atau tidak, mereka tetap harus berjalan ke depan. 4.000 pasukan besar, bergerak ke depan dengan riuh. Akhirnya, pada jalan di depan, terdapat 3 orang. 2 orang pria, dan masing-masing berdiri di sisi kiri dan kanan seorang wanita. Kedua pria itu memiliki tubuh besar dan kokoh, tegap bagaikan jenderal dewa, sangat menakjubkan. Wanita itu cantik, mengenakan pakaian congsam yang berwarna merah pada sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan sepasang kakinya yang panjang dan ramping, duduk di atas sebuah kayu. Sebuah kecapi diletakkan di hadapannya. Hanya terlihat jari jemari ramping dari wanita itu memetik senar kecapi. Suara kecapi memenuhi segala penjuru, indah dan jernih. Siapa wanita ini? Bloody Mary. Siapa kedua pria itu? Dalton Zhang, Yudas Lee. Salah satu tentara bawahan Oscar Bai berjalan maju sambil menenteng senjata api. Dia berkata dengan sombong kepada ketiga orang itu, siapa kalian? Kenapa menghalangi jalan kami di sini? Tentara ini sangatlah angkuh, jika bukan karena melihat Bloody Mary memiliki tubuh yang menggoda dan wajah yang sangat indah, maka dari awal dia sudah menarik pelatuk senjata apinya dan menembak mati ketiga orang ini. Bloody Mary terus memainkan kecapinya. Setelah satu lagu selesai, dia baru menekan senarnya, lalu dengan perlahan mengangkat kepalanya. Dia menunjukkan wajah cantiknya yang membuat hati semua orang bergejolak dan hampir menjadi gila. Aku sudah lama menunggu kalian di sini. Gerakan pasukan kalian sangat lambat, 1 jam lebih lambat dengan apa yang aku antisipasi. Begitu kalimat itu dilontarkan, semua orang yang berada di sekitar pun sangat terkejut. Ternyata bukanlah pengguna jalan. Oscar Bai pun langsung berwaspada, wanita cantik. Informasi yang kamu tahu tidaklah sedikit, sepertinya kamu adalah orang yang tahu dengan apa yang terjadi. Perkenalkanlah dirimu sebentar. Jika bukan karena Bloody Mary yang terlalu cantik dan manis, Oscar Bai tidak akan berbasa-basi dengannya. Dia akan langsung menembakkan senjata apinya dan membuatnya mati. Bloody Mary melontarkan, kalian, perkenalkanlah diri sebentar. Tidak ada ekspresi pada wajah Dalton Zhang. Dia berkata dengan dingin, namaku Dalton Zhang, jenderal dari Brigade Zonghai. Yudas Lee juga memperkenalkan dirinya, aku bernama Yudas Lee, wakil jenderal dari Brigade Zonghai. Oscar Bai merasa sedikit panik, secara tidak sadar dia beberapa kali melirik ke sekelilingnya, tapi tidak melihat adanya orang lain. Dan dia baru sedikit tersadar, dia tersenyum kecil dan mengatakan, wanita yang berada di tengah itu, apakah ternyata dia adalah selir kalian? Dalam sekejap, Dalton Zhang dan Yudas Lee pun sangat terkejut. Sialan, menghina bos kami seperti ini. Kamu ingin mencelakai kami. Kedua orang itu bergegas memutar kepala dan melihat Bloody Mary, khawatir kalau Bloody Mary akan menyalahkan mereka. Meskipun Bloody Mary adalah seorang wanita, selain itu, juga memiliki lekukan tubuh dan penampilan yang luar biasa. Tetapi Dalton Zhang dan Yudas Lee sama sekali tidak berani memiliki sedikit pun niat.
Wanita ini terlalu mengerikan. Mereka sama sekali tidak pernah berjumpa dengan seorang wanita yang mengerikan seperti ini. Kala itu, Bloody Mary seorang diri tanpa pasukan, masuk ke dalam markas Brigade Zonghai. Pada akhirnya, dia seorang diri berhasil membuat seluruh Brigade Zonghai terkesima. Oh Tuhan, iblis yang semengerikan apakah dia? Untung saja, Bloody Mary tidak marah. Dia bahkan tertawa untuk sesaat. Kalian tidak perlu menanyakan identitasku. Aku takut kalian akan terkejut setengah mati. Kelvin Bay mengatakan, Oscar, jangan basa-basi dengan mereka, langsung bunuh saja. Oscar Bay berkata dengan penuh lagak, Jenderal jangan terburu-buru, aku rasa alasan mereka mencari kita di sini, kemungkinan hanya untuk bernegosiasi dengan kita. Atau, mencari kita untuk menyerahkan diri. Kelvin Bay mengangguk-anggukkan kepala, masuk akal juga. Karena kalian adalah jenderal pemimpin Brigade Zonghai, alasan menunggu di sini, pasti ingin menyerah dan bernegosiasi, bukan? Tanya Oscar Bay, jika demikian, kita bisa bernegosiasi. Bloody Mary mengangkat lengannya yang ramping, dia menunjuk ke gunung besar di depan ini. Terdapat senyuman cemerlang pada bibirnya, tidakkah kalian merasa gunung besar ini sangat indah? Ini adalah makam yang sudah aku siapkan untuk kalian.